Acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senang deh, saya bisa hadir lagi untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Ada saya, Sasa Harun, dan juga Pak Nyoto yang akan memberikan informasi seputar kesehatan sehingga menambah wawasan kita tentang kesehatan. Oke, untuk tema kita hari ini adalah seputar paru-paru. Ya, paru-paru adalah salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem pernafasan. Ketika udara mencapai paru-paru, ini akan terjadi proses pertukaran antara oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida dari dalam darah kita. Gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Apa yang mau kita bahas tentang paru-paru nih, Pak? Ya, kita bahas tentang penyakit akibat kita punya paru-paru bermasalah tentunya ya. Cuma kita harus tahu dulu tentang anatomi sederhana deh tentang paru-paru. Jadi kita punya paru-paru kan emang nggak kelihatan. Jadi kita mesti membayangkan aja deh. Jadi yang namanya paru-paru itu sebenarnya dari kerongkongan ya. Kerongkongan pernapasan, trakea. Itu seperti pohon ya, dia punya cabang. Ada cabang ke kiri, cabang ke kanan. Jadi ada paru-paru bagian kiri, bagian kanan, lobus kiri, lobus kanan ya. Nanti cabang-cabang itu beranting-ranting lagi, mirip pohon deh. Pokoknya ranting-ranting punya ranting-ranting lagi. Cuma kalau pohon kan ujung-ujungnya daun. Ini ujung-ujungnya namanya alveolus, gelembung. Nah, gelembung-gelembung inilah yang fungsinya untuk menangkap udara. Udara dalam hal ini adalah oksigen. Jadi bentuknya dari misalkan itu kerongkongan berupa batangnya, nanti pecah lagi jadi cabangnya ke kiri dan ke kanan, nanti beranting-ranting lagi, daunnya berupa gelembung-gelembung udara. Makanya bahasa kerennya gelembung udara itu alveolus, kalau banyak jadi alveoli. Disitulah pertukaran antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang mesti ditukar. Jadi di alveoli itu, alveolus ya, gelembung-gelembung itu banyak sekali aliran darah. Aliran darah itu kerjanya nangkepin oksigen, ditukar tuh oksigen sama karbon dioksida. Jadi waktu kita menghirup oksigen, waktu kita ngebuang, kita buang karbon dioksida. Di mana? Ya di ujungnya di gelembung-gelembung tersebut. Ya. Cuma kalau kita tidak merawat paru-paru kita, akibatnya kita bisa sakit. Apalagi kita punya imunitas kita rendah, kita punya paru-paru itu bisa radang, baik di salurannya, baik di cabangnya, baik di rantingnya, sampai ke alveolus. Sampai sekarang ya yang lagi rame-ramenya ini kan COVID, yang diserang juga paru-paru, iya, betul, gitu ya. Paru-paru. Jadi penyakit paru-paru itu banyak sekali ya, tapi kita nggak usah cerita yang panjang-panjang, umum-umum aja deh ya. Kalau kita lagi napas terus batuk berkepanjangan, batuknya kronis susah sembuh, terus kalau tidur suka terganggu karena banyakan batuknya daripada tidurnya gitu ya. Kalau napas bunyi ngik, ya, bisa serangannya malam, bisa serangannya pagi. Kalau nggak nungging nggak bisa tidur ya, atau kalau nggak tidur sambil duduk, ya karena asma gitu ya. Itu adalah masalah paru-paru, ya. Jadi kalau kita nggak peduli, ini riskan sekali karena kita bisa bernapas, bisa hidup karena ada oksigen yang dihirup melalui paru-paru. Paru-paru kita kan kalau berdebar-debar jantung ya. Kalau paru-paru naik turun karena ada diafragma. Dia akan mengembang-ngempis paru-paru kita karena diafragma tersebut. Nah, macam-macam penyakit itu biasanya yang disebut penyakit pneumonia. Pneumonia itu infeksi di kantung udara yang saya sebut alveolus. Jadi ujungnya ranting di paru-paru itu, salurannya ya, saya sebut gambarkannya seperti pohon biar lebih sederhana aja. Saluran yang paling terkecil rantingnya dari paru-paru itu namanya alveolus yang berupa gelembung-gelembung. Kalau infeksi di kantong-kantong udara atau di gelembung-gelembung itu, kita kena penyakit yang disebut pneumonia. Ya. Nah, biasanya pneumonia ini gelembung-gelembung itu isinya cairan. Bisa air, bisa nanah, akibat dari infeksi dari bakteri bisa, jamur bisa. Tapi yang lagi keren sekarang kan infeksi akibat virus. Virus coronavirus disease 19 gitu ya. Ikut-ikutan Dewa 19 dia pakai ada 19-nya. Jadi penularan infeksi ini umumnya terjadi melalui udara. Jadi udara itu melalui droplet, melalui apapun, dia bawa bakteri, bawa kuman, bawa virus masuk dalam tubuh orang yang tadinya sakit berupa bersin, batuk, dropletnya kena kita.
orang tadi kena pneumonia, kita juga bisa kena pneumonia. Dan umumnya penyakit kedua itu yang umum, penyakit paru-paru itu adalah di lingkungan yang sangat udaranya itu lembab ya Pak. Pertama lembab, sirkulasinya buruk. Jadi pertukaran udaranya itu buruk sekali. Kemudian karena sirkulasinya buruk, jadi mudah terperangkap. Nah, udara ber-AC ini sebenarnya mudah sekali namanya polutan masuk ke dalam, nggak bisa keluar lagi. Makanya di lingkungan ber-AC itu banyak orang yang terkontaminasi akibat virus. Oke, karena juga ruangannya juga tertutup gitu ya. Ya kan, jadi nggak ada ventilasi udaranya iya, juga. Polusi bisa masuk, keluarnya susah. Jadi ngumpulin polusi di dalam ruangan. Iya sih. Apalagi dalam ruangan udah AC, orangnya cuek ngerokok semua, debu di mana-mana. Ngeri ya. Jadi penyakit tuberkulosis itu karena lingkungan udara sirkulasi tidak bagus, kemudian juga pengap, banyak polusi, banyak polutan, dari yang gede sampai yang kecil tuh debunya ada semua di situ gitu ya. Terus masuk ke dalam paru-paru kita, kita punya imun di paru-paru melemah, ada bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis, disebut TBC. Nah, itulah yang menyebabkan orang terkena penyakit TBC. Dari batuknya ringan sampai batuk berat sampai batuk berdarah. Tapi yang unik zaman sekarang TBC nggak batuk. Iya. Tapi tiba-tiba badannya kurus kering. Iya, betul. Dicek, ternyata Banyak. TBC. Dan TBC-nya bukan nyerang lagi di Di paru-paru. Paru-paru, nyerang ke tulang, nyerang ke ginjal, nyerang kemana-mana. Oke. Akibatnya meninggal karena banyak bakteri yang sudah menggerogoti semua organ tubuh. Oke. Ya, tapi paling banyak nyerang paru-paru deh ya. Nah, itu adalah 2 dari beberapa jenis penyakit yang menyerang paru-paru gitu ya. Nah, bagaimana sih? Atau mungkin nanti kita akan bahas lagi ada berapa jenis macam penyakit lagi yang bisa menyerang paru-paru kita. Oke, nanti kita bahas itu. Dan untuk Anda yang mau nanya juga boleh banget ya. Kita lagi ngobrolin seputar paru-paru. Yuk, boleh WhatsApp-nya ditunggu di 081511103103, 081511103103. Yang mau konsultasi sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa, atau mau menceritakan betapa senangnya gitu ya karena Ziman bisa membantu kesehatan Anda. Ayo, dengan senang hati akan kita bacain nanti testimoni Anda. Yuk di WhatsApp ya 081511103103. Dan untuk Anda nih, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab, nanti akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga Facebook Ziman di @zimanherbal. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dengan setianya barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yuk, yang mau bertanya, mau konsultasi, silakan, saya tunggu loh WhatsApp-nya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita lagi ngobrolin seputar paru-paru. Tadi Pak Nyoto sudah jelaskan ada beberapa penyakit yang menyerang paru-paru, pneumonia ya, pneumonia. Pneumonia. Susah amat, kesel deh. Terus ada TB ya, TBC. Ada lagi kah penyakit yang sering menyerang paru-paru, Pak? Ada, tapi yang umum itu kan orang bilangnya paru-paru basah. Iya, paru-paru basah. Saya baru dengar tuh ada paru-paru basah, setengah basah, paru-paru kering kayak mie Aceh aja ya. Jadi yang namanya pneumonia itu ya disebut paru-paru basah. Ya, kalau badan kita tiba-tiba demam, terus menggigil gitu ya, itu terus batuk-batuk, batuknya nggak sembuh-sembuh, itu kita harus waspada ya kan. Demam, berkeringat, menggigil, batuk kering, batuk berdahak, terus atau dahaknya itu kadang-kadang susah dikeluarkan ya, warnanya dari yang kuning sampai yang hijau. Nah, makanya biasanya obat batuk itu kan cuma untuk meringankan mengeluarkan dahak. Iya. Karena ada infeksi pasti dalam tubuh kita ya. Entah di alveolisnya, di gelembungnya, entah di cabang bronkusnya, entah di bronkusnya, entah di saluran trakeanya, pasti ada peradangan akibat serangan bakteri patogen, bakteri, virus, kuman, dan sebagainya. Nah, selain pneumonia yang disebut itu ya karena ada orang yang naik motor gitu ya, tanpa jaket, dingin-dingin terus-menerus. Dari malam sampai pagi lagi ya. Itu akibatnya apa? Paru-parunya imunnya melemah, akibatnya dia kena pneumonia ya.
kan mestinya kita mesti menghindari dengan menjaga dada kita dari serangan udara dingin. Ya, tidur di lantai juga kena dada kita, akibatnya kita bisa kena udara dingin, ya kita bisa kena pneumonia. Itu berpengaruh juga ya Pak, tidur di lantai ya Pak? Ya, tidur iya. di lantai nggak pakai baju gitu? Karena begitu suhu tubuh kita turun 1 derajat, imunitas kita pun turun. Ya, berapa derajat malah lebih duluan imunitas kita. Nah, tidur di ubin itu kan cenderung dingin, apalagi bersentuhan dengan paru-paru, otomatis kita punya kelenjar thymus yang fungsinya untuk antibodi paru-paru kita melemah, kita mudah terserang peradangan akibat bakteri ya. Belum lagi tuberkulosis ya. Kemudian lagi yang penyakit umum ya, kalau udah udaranya berubah gitu ya, biasanya kena penyakit bronkitis ya. Dari musim hujan ke musim panas ke musim hujan gitu ya, ada pancaroba, biasanya banyak orang yang batuk-batuk gitu ya, itu biasanya bronkitis. Peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru atau bronkus. Nah, biasanya infeksi ini bisa juga oleh virus seperti influenza bikin batuk ya, biasanya virus ya. Dan umumnya juga sama, dikeluarkan melalui percikan droplet dari penderita ya, kebetulan satu kantor. Dan dalam satu kantor itu ruangannya tertutup pakai AC, ya udah kemana-mana itu yang namanya virus joget-joget ya, mampir ke teman-teman kita ya. Akibatnya kita bisa kena bronkitis kalau di teman kerja kita, teman sekolah, teman apapun bronkitis. Kecuali sirkulasi udaranya itu bagus ya. Kemudian penyakit paru-paru obstruksi PPOK lah disebut, penyakit paru-paru obstruktif kronis, itu disebut juga PPOK. Nah, ini penyakit paru-paru obstruksi kronis ini memang penyakit batuk yang dipelihara. Dia sayang kalau sembuh gitu kali ya. Karena yang disebut kronis, penyakitnya lama nggak sembuh-sembuh, akibatnya dia kena penyakit yang disebut PPOK. Dan biasanya ini peradangan pada dinding bronkus. Ya, dinding bronkus itu cabang dari trakea, cabang-cabangnya itu disebut bronkus. Padahal ini yang membawa udara menuju ke paru-paru atau sebaliknya dari paru-paru ke luar gitu ya. Nah, akibatnya terjadi peradangan ya, seperti emfisema dan sebagainya. Nah, kalau ini peradangannya jangka panjang, akibatnya pernapasannya lama-lama terganggu. Nah, biasanya orang yang punya masalah dengan penyakit paru-paru itu berat badannya turun, kurus. Karena apa? Ya susah tidur lah. Mau tidur banyakkan batuknya daripada tidurnya. Tapi kelebihannya rumahnya susah dimaling. Iya, kan Ya, bangun. Kan bangun terus. Bangun terus Begitu berisik lagi, batuk terus. Malingnya mau nyongkel Nggak bisa. nggak bisa. Ada suara, Ada orang ini masih takut. bangun gitu ya. Makanya teman saya yang hobinya ngerokok bilang, apa sih kelebihannya merokok, rumah kita nggak bisa dimalingin. Ya itu dia, karena batuk terus ya. Oke, dan itu kan menyerang paru-paru. Nah, sebenarnya apa sih Pak penyebab yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut kayak bronkitis, kemudian juga TBC, terus PPOK, selain sirkulasi udara yang tidak baik, apalagi di ruangan ber-AC, di ruangan kantoran yang tertutup pakai AC, ya nggak ada jendela, sirkulasi udaranya nggak bagus. Ya, banyak yang bilang juga penyebab utamanya selain orang itu kurang istirahat gitu ya. Selain orang itu tidak menjaga kesehatan dengan banyak merokok. Ya, karena kan merokok itu banyak polutan yang masuk ke dalam paru-paru kita dan banyak zat kimia yang menurunkan imunitas paru-paru kita. Jadi orang yang perokok itu memang rentan terhadap penyakit paru-paru, baik penyakit bronkitis, emfisema, pneumonia, tuberkulosis, ya, paru-paru kronis, itu umumnya karena kebiasaan merokok. Dan kebiasaan merokoknya itu bukan sebatang dua batang, 1 slop 2 slop. Ya, kalau 1 slop 2 slop per hari kan luar biasa ya, kuat sekali paru-parunya ya. Tapi keburu hancur paru-parunya. Nah, kebanyakan orang yang rokoknya kuat, kemudian kurang istirahat, pola makannya buruk, imunitasnya rendah, pasti mudah sekali terkena infeksi paru-paru. Apalagi lingkungan rumahnya, lingkungan sekitar dia itu udaranya memang kotor. Dan yang zaman modern ini yang harus dihindari itu adalah rumah di mana atapnya dari asbes. Karena asbestos itu kalau sudah dalam jangka 5 tahun dia rontok. Rontoknya itu berupa debu yang kalau masuk ke dalam paru-paru dia akan nyangkut di dalam lobus paru-paru sehingga menyebabkan kita kena penyakit kanker paru-paru. Oke. Jadi penyebab penyakit kanker paru-paru, kita konsumsi udara yang buruk, udara yang banyak zat kimianya, dioksin, kita banyak merokok, masuk ke dalam paru-paru kita zat-zat yang membuat sel-sel di paru-paru kita terzalimi terus-menerus, akibatnya kena penyakit
kanker paru-paru. Tiba-tiba paru-paru kita berair, bernanah. Ke dokter disedot, ternyata udah timbul sel-sel yang ganas di paru-paru. Nah biasanya progresif sekali orang kalau udah kena penyakit kanker paru-paru itu. Susah sekali umurnya terselamatkan lah ya. Kita bukan nakut-nakutin, memang saya fakta dari pengalaman saya bergelut di dunia industri kesehatan yang berhubungan dengan paru-paru. Mereka yang sudah kena kanker paru-paru itu progresif sekali untuk menuju game over. Kadang-kadang nggak sadar kena kanker paru-paru udah stadium 4. Aduh. Udah nggak bisa diapa-apain. Biasanya sama dokter cuma disedot aja tuh dari belakang punggungnya cairannya ya. Tapi nggak menyelesaikan masalah karena paru-parunya lama-lama mengeras, udah nggak kenyal lagi, udah nggak bisa bernapas, game over. Jangankan kena kanker paru-paru, sekarang saja banyak orang yang meninggal akibat COVID-19 akibat ada badai sitokin di dalam paru-parunya yang mengeluarkan cairan. Padahal tubuh kita mengeluarkan sitokin itu atau cairan itu fungsinya untuk memerangkap virus yang ada di lobus paru-paru kita. Tapi saking banyaknya cairannya nggak bisa menangkap oksigen karena tertutup oleh cairan. Akibatnya pakai ventilator. Untuk bisa bernafas ya? Iya, untuk bernafas karena alveolusnya dan gelembung-gelembungnya, alveolinya sudah tidak bisa menangkap oksigen. Cuma kita nggak tahu sampai kapan alveolusnya bisa kembali bekerja menangkap oksigen, kan unpredictable karena di dalam paru-paru kita. Nah itulah yang menyebabkan orang banyak menemui kematian akibat COVID-19. Ujung-ujungnya juga karena paru-parunya nggak bisa menangkap oksigen. Jadi seperti kita tenggelam di kolam renang atau apapun karena nggak bisa napas, kita narik napas juga nggak ada yang ditarik oksigennya. Seperti mati tenggelam. Nah jadi sayangilah paru-paru kita dengan cara hindarilah merokok. Dan banyak olahraga sehingga paru-paru kita mengembang ya. Dan udaranya olahraganya di udara terbuka, jangan di udara tertutup. Sama aja ya Pak. Sambil lari pagi, olahraga, naik sepeda ya kan, udara terbuka. Yang udaranya banyak pohon-pohonan di pagi hari. Betul. Ya. Kemudian kita banyak konsumsi makanan sehat, hindari merokok. Itu adalah cara untuk membuat paru-paru kita sehat gitu ya. Iya, kalau teman saya ini kan begitu lihat rokok itu banyak tuh di koran. Merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Tadi dia perokok berat. Semenjak dia baca di koran banyak merokok berbahaya bagi kesehatan, dia bukan berhenti merokok, dia berhenti membaca koran. Iya. Repot yang begitu ya. Iya, banyak jokes orang yang merokok. Saya sudah berhenti merokok kok. Sekarang ya berhenti ngerokok, berhenti untuk beli ngerokok, tapi minta rokok temennya. Iya. Ya apa ya bedanya gitu, sama aja. Jadi dia jadi anggota Rojali. Apa tuh Pak? Rokok jarang beli, minta mulu. Minta mulu ya. Oke, baiklah. Nanti kita sambung lagi obrolan kita seputar paru-paru. Bagaimana caranya kita bisa membuat paru-paru kita sehat dimulai dari sekarang. Gimana caranya nanti dikasih tahu sama Pak Nyoto ya. Yuk, yang mau bertanya silakan loh di 081511103103, 081511103103. Mau konsultasi seputar kesehatan boleh ya, jangan lupa sebutkan nama, alamat, kemudian usia Anda, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Mau cerita tentang Ziman sama kita semua di sini juga boleh banget. Dan untuk Anda nih, kalau ada pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat kita jawab, belum sempat kita bahas, nggak usah marah, nggak usah ngambek ya. Akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang mau nanya-nanya gak usah malu-malu kali, langsung aja WhatsApp saya di 081511103103, 081511103103. Kita lagi membahas seputar paru-paru. Yuk, yang mau konsultasi seputar kesehatan juga boleh banget ya. Gimana sih Pak caranya kita bisa menjaga agar paru-paru kita tetap sehat walaupun usianya sudah cukup matang tapi tetap berfungsi dengan baik? Jadi ya sebenarnya paru-paru itu organ yang sangat vital. Kenapa? Karena kita butuh oksigen. Jadi semakin banyak oksigen dalam tubuh kita, kita punya imunitas kita kuat, kita punya semua sistem dalam tubuh kita bekerja dengan baik, sistem metabolisme, sistem semua sistem deh ya. Kalau sistem metabolisme kita baik, kita bisa terhindar dari penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung dan sebagainya. Karena saya pernah mempelajari orang yang memiliki kemampuan untuk olah nafas gitu ya. Dalam arti kan olah nafas mesti pakai paru-paru ya kan. Jadi bernapas dibuang ya kan, seperti olahraga tai chi gitu kan.
olahraga cikung, olahraga bela diri yang pakai pernapasan apapun namanya, kalau di Indonesia banyak sekali sih ya. Bahkan bisa mecah-mecahin genteng sampai macam-macam, itu kan pakai paru-paru. Dan biasanya mereka yang melatih pernapasan dengan baik dan benar itu jauh dari penyakit. Jauh dari penyakit, jangankan penyakit paru-paru, termasuk penyakit diabetes pun juga terhindar. Kenapa? Karena pada saat tubuh kita metabolisme energinya bagus, kan oksigennya cukup, kita tercegah dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit metabolik, dan yang unik adalah penyakit kanker. Kenapa? Karena hasil penelitian membuktikan bahwa kanker akan kembali bunuh diri, yang disebut apoptosis ya, kalau dalam tubuh kita dibanjiri oksigen. Nah, oksigen bisa banyak dalam tubuh, kan syarat-syaratnya adalah olahraga pernapasan dengan paru-paru yang sehat. Nah, kalau olahraga pernapasan paru-parunya udah susah napas, repot kan gitu. Jadi organ sangat penting yang namanya paru-paru. Jadi cara yang paling utama adalah hindari yang membuat iritasi, peradangan, melukai paru-paru kita dengan memasukkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kalau ada orang bakar-bakar sampah ya jangan dekat-dekat deh, apalagi dibakar plastik-plastik ya. Oh iya, itu mengandung tuh dioksin ya. Kita juga merokok sama aja sebenarnya, kita memasukkan racun ke dalam tubuh kita, dioksin ya. Dan kita berada di lingkungan yang pengap, yang sirkulasi udaranya buruk juga nggak bagus. Jadi yang paling penting bagaimana? Kita cari udara yang segar, yang banyak hijau-hijaunya, tumbuh-tumbuhan, dan kita rajin olahraga, rajin menghirup udara segar agar paru-paru kita banyak masukkan oksigen yang alami dari ya pohon-pohonan di sekeliling kita, ya kan? Mungkin kalau di Jakarta agak sulit, tapi pernah terjadi 3 bulan yang lalu ketika PSBB, ya kan? Semua pada WFH, kendaraan juga tidak ada yang keluar. Itu langit Jakarta birunya luar biasa. Udaranya masih segar sekali. Betul, makanya biasanya yang tinggal di gunung itu, apalagi jalannya nanjak terus ya, itu pada sehat-sehat karena paru-parunya bersih. Berfungsi dengan semestinya sempurna, ya. Tapi syaratnya juga jangan merokok juga. Di gunung dingin tetap ngerokok, sama aja ya Pak. Betul, dan kalau kita ikut olahraga pernapasan bagus sekali, olahraga pernapasan yang ringan ya kan. Ada meditasi campur pernapasan, ada juga ikut yoga dengan pernapasan juga ada. Ada juga ikut tai chi gitu kan. Tai chi kan meditasi dalam gerak gitu, itu juga bagus. Atau tenaga dalam seperti qigong itu bagus sekali untuk membuat paru-paru kita ototnya kuat. Ya, jadi narik napasnya itu juga dalam ya. Kita berenang pun juga olahraga yang bagus. Jadi olahraga berenang itu ya, kita tahan napas sambil berenang apa segala macam, itu membuat volume paru-paru kita bertambah. Jadi bagi mereka yang punya masalah seperti asma ya, kalau napas bengek gitu ya, bunyi gitu karena paru-parunya lemah. Kalau sering olahraga seperti berenang, olahraga lari, tapi jangan over ya. Kemudian olahraga pernapasan itu biasanya asmanya jarang kumat. Bersepeda juga kan Pak, melatih pernafasan. Melatih pernapasan itu yang paling penting. Jadi paru-paru kita itu mesti dilatih dan menghirup udara yang bersih, dan itu tadi jauh dari polusi udara. Ya udah polusi udaranya bersih, kita masukkan dengan merokok kan sama juga bohong. Yang mesti kita hindari. Nah, tapi selain itu kita juga ada suplemen yang sangat bagus untuk meningkatkan imunitas kesehatan kita dan mencegah terjadinya infeksi akibat bakteri, virus, kuman penyakit di paru-paru kita. Ya, diantaranya apa? Saya menyarankan Ziman, karena di Ziman ini ada kandungan yang namanya mengkudu. Nah, buah mengkudu ini penelitiannya banyak sekali ya. Jadi bukan sekedar untuk bronkitis, yang namanya buah mengkudu ini ternyata hasil penelitian juga bagus untuk penyakit, buat penyakit tuberkulosis. Ya, ini penelitian dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Muhammad Arifin Nawas, SPPK, spesialis penyakit paru tuh ya, MARS ya, bersama Fathiah Isbaniyah, Hedi Agustini, rombongan penelitinya ya, Priyanti Subandio dan Erlina Buhan dari Rumah Sakit Persahabatan membuktikan bahwa herbal mengkudu dia diuji cobakan sama pasien-pasien yang kena tuberkulosis. Ternyata uji klinik walaupun secara acak pada penyakit yang kena tuberkulosis diberi ekstraksi mengkudu, itu dia punya perkembangan menuju sehatnya bagus sekali. Berarti mengkudu itu menurut Arifin ya, itu sangat efektif untuk antimikroba dan membunuh kuman, termasuk kuman tuberkulosis. Ya. Jadi kalau kita mau sehat secara alami ya paling bagus dengan herbal. Karena kalau kita kena tuberkulosis terus kita konsumsi obat INH, INH itu obatan untuk penyakit TBC ya.
itu nggak boleh dikonsumsi lewat dari 6 bulan lebih. Kenapa? Karena menyebabkan kalsium tidak terserap ke dalam tulang. Efek samping dari ENH, kalau kalsium tidak bisa terserap ke dalam tulang, akibatnya kita osteoporosis. Jadi kalau kita sakit TBC 2 tahun nggak sembuh-sembuh, minum INH terus, bayangkan kalsium tidak bisa masuk ke dalam tulang Anda keropoknya seperti apa. Jadi kita bisa ambil dari herbal, diantaranya dengan mengkudu. Dan mengkudu ada di mana? Ada di dalam Ziman. Dan uniknya Ziman itu bukan sekedar kandungannya mengkudu, ada kulit manggis. Dan penelitian tentang kulit manggis sangat efektif untuk tuberkulosis juga banyak, ya. Jadi penyakit TBC, tuberkulosis yang menyerang paru-paru itu, hasil penelitian kulit manggis kalau dikonsumsi rutin itu juga efektif untuk mengeliminasi bakteri tersebut menurut situs healthreport.co.uk, ya. Jadi itu penelitian yang di Inggris membuktikan bahwa kulit manggis efektif juga untuk mengeliminasi tuberkulosis. Mengkudu juga sama. Belum lagi di dalam Ziman bukan sekedar mengkudu, bukan sekedar kulit manggis, di dalamnya juga ada herbal seperti pegagan, ya. Di dalamnya juga ada herbal-herbal lain. Pegagan bagus tuh, antioksidannya tinggi banget. Tinggi sekali, ya. Membersihkan zat-zat kotor di pembuluh darah, melancarkan peredaran darah itu dengan Ziman. Bahkan dia kalau bisa untuk kesehatan ke otak, apalagi ke jantung, apalagi ke paru-paru. Karena yang paling pembuluh darah yang sangat halus itu adanya di otak. Jadi kalau pegagan efektif buat otak, apalagi buat organ yang lain gitu sebenarnya. Dan kebetulan semua herbal-herbal itu masuk dalam satu botol yang namanya Ziman. Jadi Ziman ini bukan obat ya, 100% adalah makanan. Dimana kalau kita konsumsi makanan ini mencegah kita terserang penyakit yang berbahaya bagi tubuh, karena tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Wow, luar biasa hebatnya Ziman ya. Ya udah, kalau gitu tunggu apa lagi? Segera dong konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, sehari 3 kali, dan cara pemakaiannya diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya. Kalau pengen dicampurkan ke dalam air gimana Sasa? Boleh banget ya dicampurkan ke dalam air dengan ukuran 100 ml, bisa air dingin atau suhu normal. Ini isinya 15 ml, 100% enzim herbal alami. Komplit ya tadi ya, kandungannya luar biasa kan. Selain bisa menghempas semua virus dan juga bakteri, bisa bikin awet muda loh. Kulitnya jadi lembab, jadi kinclong. Usianya 50 tahun tapi kelihatan seperti 20 tahun kayak kita berdua nih di sini. Betul. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Anda bisa mendapatkan Ziman di toko online, bisa juga di radio kesayangan Anda, di kios Ziman, di gerai-gerai Ziman, di apotik, bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300. Ini 100% enzim herbal alami, bukan obat. Isinya semuanya adalah makanan. Jadi nggak ada tuh yang namanya ketergantungan, efek samping. Ini kan makanan yang ada bikin kita cantik, sehat, dan juga awet muda. Sekali lagi, yang mau mendapatkan Ziman bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda. Ini harganya Rp200.000 aja. Bisa juga di toko online ya. Pesan via WhatsApp boleh di 087790.300. Pertanyaan Anda sudah banyak sekali yang masuk. Terima kasih. Yang belum juga masih kita tunggu. Yang mau konsultasi silakan di 081511103103. Dan kalau nanti pertanyaan-pertanyaan Anda ada yang belum sempat dijawab sama Pak Nyoto, akan dijawabnya di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511103103. Silakan yang mau bertanya langsung aja kirim ke nomor itu 081511103103. Ini ada Pak Purwantoro Kenaruhan Turi di Sleman. Apa sih Pak yang dimaksud dengan paru-paru basah? Mungkin tadi Pak Nyoto sedikit menjelaskan, ini bisa lebih lengkapnya nih Pak. Ya, biar lebih paham. Paru-paru basah itu biasanya kita sebut penyakitnya penyakit pneumonia, ya kan? Artinya apa? Di dalam paru-parunya ada cairan. Nah, cairannya itu menyebabkan kemampuan paru-paru kita untuk untuk menghirup udara itu berkurang.
Dan biasanya disebabkan oleh peradangan ya. Jadi kalau kita ada peradangan paru-paru, ada timbunan cairan di paru-paru, orang awam biasanya sebut paru-paru basah ya. Jadi termasuk kena infeksi corona, banyak slem cairan dalam paru-paru kita, yaitu disebut paru-paru basah ya. Karena banyak cairan di paru-paru, akibatnya kita mau bernapas susah karena cairannya banyak ya. Dan penyakit paru-paru basah ini dapat dikenali dari batuk kering atau batuk yang disertai dahak berwarna kuning, coklat, hijau, kemerahan, batuk darah. Itu bisa juga gejala paru-paru basah. Nyeri gitu, dada kita nyeri waktu batuk ya. Kemudian napasnya berat, rasa sesak. Bahkan lagi istirahat aja susah napas. Ya kan biasanya gimana mau olahraga, istirahat aja susah napas, berat napasnya karena banyak cairan. Kemudian biasanya kita menjadi demam, menggigil, sering berkeringat, nafsu makan nggak ada, lelah, gampang capek. Gimana nggak gampang capek, orang napas aja susah ya kan. Napas aja pakai tenaga ya. Dan nggak punya energi, karena kan energi butuh oksigen ya kan. Kemudian akibatnya efeknya kemana? Kita bawaannya pengen muntah, mual, bisa juga mencret. Dan yang akibatnya apa? Organ yang lain juga kena, jantung kita jadi berdebar karena khawatir. Bayangkan kalau kita napas saja berat gitu ya, pasti jantung kita kan berdebar karena khawatir. Gimana nih kok saya susah napas kan gitu. Itu adalah gejala dari paru-paru basah. Nah kalau udah seperti itu, kita mesti cari itu sumbernya apa. Apakah akibat bakteri seperti Streptococcus, Mycoplasma, tuberkulosis atau apapun ya, ataupun influenza sekalipun. Dan kalau udah begitu, mbok ya berhenti merokok, ya kan? Napas saja susah, ngerokok dibela-belain kan kebangetan gitu ya. Jadi kita harus segera ambil solusi. Nah, kita boleh minum obat, atau kalau kita mau secara bijak biar tubuh kita mampu bongkar sampah-sampah yang ada dalam paru-paru kita, minum Ziman, tapi dosisnya kalau udah paru-paru basahnya udah Parah. kronis gitu ya. Minum Zimannya nggak bisa 5 tetes doang. Kalau bisa 5 tetes setiap jam. Jadi belinya nggak bisa sebotol. Kalau perlu 5 botol sekaligus. Bener-bener biar kita kembali normalnya dipercepat gitu loh. Jadi dosis itu paling penting kalau memang kita sudah kronikal. Jadi jangan sayang-sayang uang untuk kesehatan. Karena kesehatan itu harta yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Dan kekayaan Anda seberapapun banyaknya, kalau udah kehilangan kesehatan, kekayaan Anda nggak ada nilainya sama sekali, nggak bisa menikmati hidup. Jadi yang paling penting ya kita harus hindari penyakit sejak dini, jangan sampai sudah kronis baru kita cari solusi. Nah, minum Ziman itu mencegah kita terkena infeksi, bakteri, virus, bibit kuman penyakit dan sebagainya, karena imun kita kuat kalau kita banyak zat gizi yang bermanfaat dan kebetulan ada di dalam Ziman. Jadi bagi mereka yang sudah punya gejala-gejala yang seperti tadi, walaupun dari stadium awal, ya kita sudah mesti ancang-ancang gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan minum sehat rutin. Ya, kalau sudah kronis jangan sayang-sayang sama Zimannya. Beli yang banyak biar cepat sembuh. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu cara belinya di mana? Bukan cara belinya di mana belinya? Ya di radio kesayangan Anda lah. Masa di mana lagi ya? Di toko online juga bisa, atau pesan via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300. Di gerai-gerai Ziman, di kios Ziman juga ada. Harganya Rp200.000. Ini isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Kalau beli jangan cuma satu. Tadi Pak Nyoto menyarankan sekaligus 5 botol. Dan jangan cuma untuk Anda aja, keluarga tercinta pun juga dikasih Zimannya. Walaupun dia nggak sakit kan, ini juga merupakan makanan. Jadi untuk sebagai asupan gizi kita gitu. Ini ada Arvina. Saya asma, Pak. Bagaimana cara mengkonsumsi Ziman untuk penderita asma? Apakah bisa diteteskan di dalam air panas kemudian uapnya kita hirup atau gimana? Ya sebenarnya kalau minum Ziman itu paling bagus sih taruh di bawah lidah ya. Dan nggak perlu pakai air panas. Jadi kita tetes air dingin saja cukup ya. Jadi kalau untuk melegakan pernapasan, kalau itu paling bagus ya pakai kayu putih. Karena uapnya kayu putih itu bisa melegakan pernapasan. Nah zaman sekarang kan udah terkenal tuh pakai masker, tetesin di maskernya, tetesin minyak kayu putih, itu pun juga bisa melegakan pernapasan. Kalau Ziman paling bagus ditetes di bawah lidah atau ditetes dalam air, dan kita minumnya rutin. Jadi bukan seberapa banyak, seberapa rutin. Walaupun 5 tetes per 2 jam itu lebih bagus daripada 30 tetes sekali minum. Karena yang paling penting persisten, konsisten dan rutin, sehingga tubuh kita itu banyak zat
yang ada dalam buah-buahan dalam ziman itu zat yang seperti zat aktif yang ada di mengkudu, zat aktif yang ada di delima, zat aktif yang ada di kulit manggis itu masuk terus setiap 2 jam atau setiap 1 jam 5 tetes. Kalau kita ingin cepat sembuh dari keluhan penyakit yang sudah membelenggu kita bertahun-tahun. Jadi saran saya adalah hindari kita punya masalah penyakit paru-paru. Jadi kenapa teman saya ya, ini kesaksian dari teman saya pribadi. Dia itu perokok berat, sehari itu bisa 3 bungkus. Ya. Banyak. Hobinya ya kalau udah ngerokok pasti temennya kopi. Iya. Ya. Mau Kopi. gorengan dah. Nah kalau udah kopi mau gorengan. Abis itu pasti temennya begadang. Iya betul. Nah itu bertahun-tahun tiba-tiba dia napas aja sakitnya minta ampun. Udah kayak mau mati kata dia, sakitnya minta ampun. Jadi orang bisa bernapas itu mesti bersyukur loh. Ada orang yang napas aja berat dan sakit. Setelah dia cek ke dokter ternyata ada fleknya. Flek di paru-paru itu disebabkan apa? Ya karena begitu dia menghirup rokok yang mengandung tar, mengandung nikotin, itu kan pasti nempel di permukaan alveolus, gelembung-gelembung paru-paru kita, nempel di jaringan-jaringan paru-paru kita, entah yang sebelah kiri, entah sebelah kanan. Lama-lama paru-paru kita warnanya hitam. Udah banyak cairan pekat akibat dari tar, ya tar rokok dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan infeksi peradangan di paru-paru. Narik napas aja sakit. Bayangkan narik napas aja sakit, saya udah nggak bisa ngebayangin deh. Jangan suruh lari deh kalau begitu ya. Bisa narik napas aja udah kita mesti tepuk tangan gitu ya. Saking susahnya. Nah setelah itu barulah dia sadar pentingnya kesehatan, dia berhenti merokok. Saya goda-godain sebatang aja nggak mau dia sekarang. Udah insap totalnya. Kalau udah berhenti merokok 5 tahun ya pasti udah bersih lah. Apalagi plus minum siman ya tambah bersih lagi kan gitu. Jadi yang paling penting gaya hidup buruknya juga ditinggalkan. Iya, jadi betul. jangan hanya mengandalkan pola makan sehat, minum siman, tapi gaya hidup buruknya nggak ditinggalkan. Itu yang salah. Iya, sama aja bohong. Sama juga bohong, kurang lebih seperti itu. Yuk, kalau gitu mulai dari sekarang kita rawat paru-paru kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, olahraga, dan terutama konsumsi ziman secara rutin dan juga teratur. 3 kali pagi, siang, sore, 5 tetes atau 6 tetes di bawah lidah atau diteteskan ke dalam air 100 ml, air dingin boleh, suhu normal juga boleh ya. Ini isinya 15 ml dan 100% enzim herbal alami. Jadi ini bukan obat, ini adalah makanan nutrisi yang kandungannya tuh luar biasa bagus. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, toko online, di gerai Ziman, di kios Ziman, di apotik, dan juga pesan via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300 0877 90.300. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, semoga nanti bisa terbaca semuanya. Dan kalau seandainya nanti pertanyaan-pertanyaan Anda belum sempat dijawab, akan dijawabnya melalui websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen terakhir di Talkshow Spesial bersama Ziman, masih ada Sasarun dan juga Pak Nyoto. Beberapa menit lagi kita mau pamitan, jadi ngebut. Bacain WhatsApp yang sudah masuk nih di 081511103103. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku mau tanya, kenapa ya kok dadaku sering panas dan mulutnya tuh sering kering? Apakah ini merupakan tanda-tanda sakit paru-paru, Pak? Kalau dada panas sih banyak ya, bukan sekedar penyakit paru-paru. Biasanya kalau kita asam lambung naik, kena penyakit GERD gitu ya, itu juga sama, dada kita panas. Kemudian orang yang punya gejala jantung juga dadanya panas, jadi nggak melulu penyakit paru-paru. Tapi umumnya rasa sensasi panas di dada itu, atau tepatnya di belakang tulang dada, itu biasanya penyakit asam lambung kita naik. Ya, kalau sampai ke mulut kita jadi pahit karena asam lambung kita naik ya. Kemudian kadang-kadang rasanya seperti terbakar di bagian tulang, di bagian dada yang bagian belakang gitu ya. Punggung gitu ya. Itu juga penyakit akibat asam lambung kita naik, disebut GERD ya. Belum tentu dari paru-paru. Tapi emangnya gejala paru-paru bisa dirasakan di dada, Pak? Tahu saya sih biasanya kalau orang paru-paru itu napasnya sesek atau sakit waktu bernapas ya. Kemudian juga nggak bisa narik napas panjang, itu biasanya baru ke paru-paru. Tapi kalau dada panas itu variabelnya banyak sih ya, banyak. Umumnya malah orang yang kena masalah di lambung, kena penyakit gastroesophageal reflux tadi yang disebut GERD, seperti itu. Jadi ya hindarilah pemicu dari penyakit GERD ya.
Jadi kalau lagi umumnya kebiasaan buruk ya makan itu 1 jam sebelum tidur. Kalau perlu, padahal kan pada saat kita makan harus istirahat ya, perut udah kosong. Ini tidur, makan dulu yang banyak baru tidur. Nah itu pasti penyakit GERD. Biar nyenyak tidurnya. Iya, itu pasti penyakit GERD. Karena saat kita istirahat, perut lambung kita banyak memproduksi asam untuk ngolah makanan. Tapi kita keburu tidur, akibatnya kita punya cincin yang lambung ke kerongkongan itu terbuka, asam lambung naik. Betul. Pagi-pagi mulut kita pahit. Wah ini pasti udah asam lambung kita naik sampai ke mulut. Ya akibatnya lama-lama kita punya cincin itu, sphincternya itu dol, kita bisa termanifestasi penyakit GERD gitu. Oke, jadi itu bukan paru-paru, bisa banyak variabelnya ya. Mungkin bisa diperhatikan itu panasnya dalam keadaan apa nih gitu ya. Solusinya ya minum Ziman aja dulu deh, 5 tetes pagi, siang, sore, malam, sehari 4 kali 5 tetes. Moga-moga bisa untuk penyakit GERD maupun penyakit yang lain, karena ini makanan ya. Tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau makanannya kaya dengan antioksidan seperti yang ada dalam Ziman ini. Oke, jangan lupa konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, diteteskan di bawah lidah, dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di kios Ziman, di toko online, di apotik Rai Ziman, atau bisa WhatsApp di 0877 90.300. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja nih Pak Nyoto. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp, dan minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Sasa Harun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.